Ya tadi Suyo nggak sih? Suyo Harit kah? Tapi Suyonya nanti aja ya, pick ketiga ya bisa. Bisa di 3 juga Suyo kalau mau. Mereka bisa utamain hero lainnya. Gue rasa draft yang paling enak untuk tim Liquid tuh Yehskill di second place tau. Di Iya. 2 terbawah maksudnya. Dia udah bebas banget soalnya mau dikasih Banyak, apa aja banyak. bisa. Harit? Satu lagi nih. XP-nya dulu kan? Masih Karif ternyata. Oh ini karena memang hero nyaman ya. Hero nyaman dan hero power juga bisa dibilang. Makanya naik kan Kalian deny Yehskillnya. juga mungkin ya. 2 magical damage. Di 3 harusnya Suyo sih. Atau dia mau main alpha juga bisa. Oke, opsinya sekarang memang masih banyak sih buat tim Liquid ID. Tapi dari tim Flash, ini mereka yang harus mulai hati-hati karena aduh, resiko Harit kalau sampai masuk ke arah late game sih mengerikan banget. Jadi mereka harus cari either itu hero yang bisa nutup potensial gold lane-nya head to head dulu nih dengan Haritnya, atau ya hero-hero yang bakal powerful di arah early game itu juga bakal jadi menguntungkan. Dan langsung ke arah Gatot Kaca bersama Moskov. Gatot Kaca opsi yang bagus banget sih untuk lawan hero kayak Harit. Kalau kita katakan zaman Force dia bisa nge-spam lah Chrono Dash-nya, tapi tahunnya ini bakal ganggu gitu loh. Seenggaknya bikin Purify. Moskovnya ini loh yang gue agak sedikit bingung. Untuk gue selalu bilang kalau misalkan tim yang pakai 2 hero Farland itu akan terganggu dari farmingnya. Contoh kayak Joy dan juga Moskov, dua-duanya ini bisa pegang lane jauh. Nah kalau nanti tiba-tiba kondisi mereka lumayan under, prioritas farmingnya itu akan pecah. Mereka butuh farmingnya Moskov untuk ke defense, dan mereka butuh Joy juga. Tapi rata-rata bakal dikasih ke Joy dulu karena mobilitas Joy yang lebih pasti. Kecuali di momen ada Lord. Nah itu yang jadi pembeda. Cuma tetap aja jadi terbagi. Malah dua-duanya biasanya nggak jadi. Aduh, itu sih yang Iya kan ditakutkan berebut, ya. jadinya ganti-gantian. Iya ya, ini power spike-nya mau diberatkan kemana gitu nanti buat tim Flash sendiri. Tapi sekarang bakal ditutup lagi untuk power selanjutnya, yaitu ke arah Varsha. Area of effect yang emang bakal sangat besar untuk menjangkau sampai ke bagian belakang. Apalagi ini kombonya bakal enak banget gitu dengan kehadiran dari Gatot Kaca juga. Dan buat tim Flash sekarang mulai berfokus ke arah Aran sih seharusnya, dan juga Widi. Dan ya itu dia yang kita nantikan. Badang sayangnya ke banning ya, bukan ke pick ya munculnya. Iya. Joy agak ganggu sih memang. Takutnya dia ritmenya belum mentok kan, belum semua ritme dikeluarin. Tiba-tiba udah kena badang. Itu udah kena tembok badang, kayak susah banget bergerak. Kayak berat banget kaki pegangin gitu kan. Dari pasifnya, dari skillnya itu semuanya knockback. Dan ketika udah kena tembok ada mini stun yang ganggu banget. Hilda Ben juga oke sih. Tadi kelihatan banget kan ATM. Walaupun killnya nggak banyak, tapi dia jadi mata untuk tim Flash. Bener sih. Dan sekarang pilihan terakhir nih, berarti apa yang akan ditutup? Masih ke arah Aran atau masih ke arah Widi juga? Karena Widi berarti pegang banyak opsi buat sekarang, termasuk dengan adanya Kali, Tigreal lagi, atau hero-hero pick off justru yang mau dibawakan. Masih ada Chow juga sebenarnya yang bisa dibawakan, tapi ternyata lebih ke arah area of impact yang pasti ya, Tigreal. Wah ini dia combo hero ungu, Yves dan juga Popheus. Wah ini dua kombinasi hero yang enak banget. Reward manipulation, terus kayak nanti dari Popheusnya juga bisa fokus ke satu target. Apalagi kalau kita lihat nih jawabannya 2 pick langsung. Itu sisa mid lane sama XP berarti kan. Yep. XP lane kalau memang mau match up ke arah Pove, enaknya tuh Cici. Tapi kalau Cici berarti dia 3 hero yang Farland deh. Iya, agak susah kayaknya ya kalau ngelihat komposisi secara keseluruhannya, meskipun head to headnya menang. Dan opsi lain kah yang akan diambil oleh tim Flash? Karena sejauh ini masih ada Cecilion terlebih dahulu yang di-secure. Wow, gue sempat berpikir kayak Cecilion memang masih masuk, cuman bakal farming terus. Halo, opsi terbaik karena kalau dia pakai Cici tadi, ya itu bakal berat banget. Memang landingnya unggul, tapi di mid game ketika udah berkumpul nih, itu bakal berat buat tim Flash. Dan Cecilion lumayan nekat. Tapi kalau misalkan berhasil ketahan, wah ini 2 high ground defense yang susah banget ditembusin. Cuma ini rebutan juga berarti ya, nambah yang rebutan stuck. Ya, gitulah. Ya intinya Moskov farming, Cecil farming. Iya, itu sih yang ngebuat jadi satu tantangan lah ya buat tim Flash yang harus mereka atasi nanti di game yang kedua. Tapi buat tim Liquid ID, satu pelengkap terakhir, Widi, tunjukkan hero yang akan dibawakan, karena kita tahu ya Widi dengan inisiasinya seperti apa. Atau dia lebih butuh badan? Enggak, tetap Chow ya yang bakal dibawa. Wow, udah lama nih nggak ngeliat cowoknya Widi.
Karena waktu terakhir juga kita tahu cowoknya sering banget di ban kan. Iya. Susah banget terlepas. Dan ya kalau ngomongin pick off mungkin follow up-nya ngandelinnya bukan dari mid lane deh. Soalnya kita tahu Yif ketika misalkan katakanlah Cecil nih kena Way of Dragon ke depan mukanya Yif deh. Yifnya mau ngapain? Real world gitu kan. Kayak tipikal Yif tuh DPS. Mungkin kalau itemnya unggul atau memang posisinya udah bagus banget bisa lah tumbang. Itu pun kalau nggak ada backup. Karena biasanya ada pertukaran burst damage. Tadi mungkin adanya di Harit nanti ketika udah jadi 2 item atau di Suyo. Jujur gua ngeliat pick cowoknya ini mau pegang pressure awal sih. Dia mau pegang map, dia mau pegang poke damage-nya dan untuk unggulin objektif di awalnya. Ya, dan menghindari masuk ke late game ya. Mungkin itu jadi salah satu hal yang cukup penting karena power late game dari tim Flash agak mengkhawatirkan nih dengan Cecilian Moskov. Kau cukup berikan, tapi sekarang kita akan segera melihat kalau gitu untuk game yang kedua, match point untuk tim Liquid ID dengan 1 poin yang udah ada di tangan mereka menuju ke last chance qualifier, dan ini dia game yang kedua. Let's go. Dengan perbedaan damage dari jungle-nya, physical versus magical. Jujur Joy kalau seandainya gagal dapatan 15 duluan, gue bisa bilang Joy-nya lumayan sih. Atau kayak rotasi dari teman dari lawannya itu bagus banget. Sampai Joy-nya nggak bisa dapetin 15 duluan. Karena Joy itu cepet banget nanti ketika dia udah jadi item 2 item deh. Starlium biasanya ya sama Holy Crystal, tapi itu dia Witty yang akan menjadi mata. Tetep ya, bakal digangguin dari awal dengan mobilitas yang ya lebih tinggi lah dibandingkan Tigreal tadi. Kalau kita ngomongin Chow, escape-nya juga jauh lebih mudah. Dan tim Liquid ID sebenarnya belum banyak juga sih yang bisa dilakukan selain ngegangguin ke arah Cemanya, karena emang Cema bakal menjadi faktor terbesarnya. Masih dengan temporal range jelas untuk seorang Joy juga ya secara emblem. Yang belum saing juga untuk Aran ya. Dia sadar sih dengan front lineup dan tertulis seperti satu jungle. Dan ini cukup agresif juga karena sudah level 4 dari Cema. Bakal coba untuk dikembalikan Electrifying Blitz, dinyalakan. Tapi sepertinya Favian gak boleh terlalu buru-buru juga. Kalau satu level memang masih aman, tapi jangan sampai nanti tiba-tiba kena pick off. Tetap sih secara teori ya emang bakal lebih unggul seorang Joy secara level. Tapi perjalanan masih panjang, kita masih di 2 menit yang pertama. Dan untuk objektif yang pertama juga nanti ke arah turtle di 2 menit. Ini yang bakal cukup menentukan sebenarnya apakah dari tim Flash masih bisa ngedapetin perfect objektif seperti di game sebelumnya. Ya, turtle yang bakal jadi penentu. Gue ngeliat Widdy dia cuma jalan ke depan, masang badan terus diem tau sebenarnya. Iya. Tapi ya itu kalau kalian sadar itu jadi mata gitu loh. Dia ngasih unjuk posisinya ada di sini, kayak siap berapa orang nih ada di atas. Sementara yang ngeliat turtle setupnya bakal lebih enak juga untuk Favian. Tahun berhasil dikeluarkan juga Favian, setengah HP. Bukan hal yang baik, bahkan reward manipulation untuk mengunci Karate. Belum ada EOG juga, namun turtle yang terbuka bebas Widdy masih ada di bagian belakang dan retribution. Favian yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama dan belum ada korban sampai saat ini, masih coba untuk dikejar Karate di bagian depan. Sementara Favian mau tidak mau harus menukarkan nyawanya walaupun menjadi kompensasi setelah turtle. 1 tukar 1 sih sebenarnya, tapi mungkin bakal ada penambahan kali ini karena ATM juga tidak bisa dipulangkan. Dan itu dia untuk double kill di tangan dari seorang Widdy. Ditambah jangan lupa tadi ada objektif yang bisa di-secure juga oleh tim Liquid ID. Keuntungan sejauh ini emang ada di tangan tim Liquid ID. Tapi mereka juga harus mulai mengkhawatirkan Aaron Shiki karena setengah pertandingan gold ini sempat diambil oleh seorang Donut yang menandakan pressure dari Donut. Hunter mid-nya juga di-clear sih sama Aaron, dan ini nggak ada secara pasti yang nangkep Widdy berarti ya. Mid-nya Cecilian yang nggak punya burst damage di awal. Mungkin kalau efektif sih ya mereka punya Gatot Kaca untuk pegangin sementara dari Widdy-nya. Cuman nggak bisa mereka burst karena mereka nggak punya ya burst damage juga. Dan ini maksa banget spell Purify untuk Ray dan juga Donut, lumayan loh. Bikin nanti mungkin Favian, Aaron Shiki, dia akan lebih enak nih untuk ngincer targetnya. Nggak ada flicker kan soalnya. Iya. Dan Thunderbolt ya di tangan seorang Aran juga udah mulai berhasil di-secure Widdy. Serem banget. Setiap smack bakal dia jaga. Dan terlalu banyak informasi juga yang sudah diamankan oleh seorang Widdy ngebuat tim Liquid ID akan jauh lebih percaya diri nih untuk ngebuka tim fight besar nantinya. Ditambah dengan IEH sih, dia range-nya bakal jauh banget juga. Mau incer karena siapapun bakal jadi hal yang possible, hal yang mungkin buat dilakukan. Tapi sejauh ini 3 yang bakal menjadi target utama karena langsung setengah darah menghilang. Untungnya masih ada pergerakan refleks yang begitu cepat. Aman sih, bakal di turtle kayaknya untuk tim fight besarnya. Tapi nggak tahu, tim Flash punya opsi untuk ngelepas. Mereka sekarang lagi posisi nggak enak, tengahnya mereka kalah damage, mereka kalah area juga.
kalau mereka mau paksa untuk setup, mungkin counter setup deh seenggaknya. Itu akan lebih enak juga. Dan di posisi Aran yang ada di depan itu bakal bahaya banget. Oke, let's see nih ya. Berarti buat turtle-nya ATM juga ini jadi satu badan yang tebal banget sih dari tadi. Ngebuat buying time cukup panjang. Bahkan tadi sempat ngebuat Faviannya juga harus tumbang karena kehadiran dari seorang ATM sendiri. Dan ya ini bakal jadi pertimbangan buat tim Liquid ID. Apakah akan mencoba untuk nge-burst down ATM-nya terlebih dahulu, atau fokus ke arah yang lain, fokus ngebuat space terlebih dahulu buat seorang Favian. Tapi masalahnya informasi keberadaan Desranti akan langsung terbuka buat sekarang. Tahun udah mulai masuk dari ATM yang bakal langsung ngebuka Glorious Spreadway-nya. Favian benar-benar dikunci habis-habisan, tapi di sisi yang lain Widdy juga berhasil menahan seorang Cema cukup lama, cukup jauh juga. Mungkin bakal menjadi korban karena semua damage sudah mulai masuk ke dalam tubuh Desranti, dan masih ada Trap Guardian yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Damage dari Haskell masih masuk, dan damage dari Favian masih bisa secure turtle. Turtle kedua diamankan dengan sangat aman bisa dibilang, karena nggak ada pertukaran kill untuk turtle yang kedua. Bahkan posisinya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya turtle pertama Donat dapetin platingan, sekarang enggak. Dan Widdy hampir aja dari keambil. Satu hit dari Widdy tadi masih gagal untuk ke Orange Wolf. Ya, tapi lumayan lah ya, memberikan sedikit gangguan, ngebuang waktu lagi buat seorang Cema, dan menciptakan space buat Favian bisa ngedapetin sedikit keunggulan level. Secara turret baru satu aja sih sebenarnya keuntungan yang bisa dapetin sama tim Liquid ID, tapi secara gold ini udah lumayan nih, 3.400 total gold lebih unggul, dan mereka udah mulai memancing keributan lagi di bagian bottom lane. Mau nggak mau harus menurut terlebih dahulu. Lihat damage dari Iron Shiki yang begitu menyakitkan. Ya, pokoknya ngeliat Aran udah nempel sama Iron Shiki, berarti landing jauhnya bakal dikuasain Favian. Tengahnya hancur, ATM terlalu keras, bukan target yang oke. Makanya Way of Dragon dari Widdy juga belum ada, nggak mau di-commit. Dan ngeliat tengahnya udah hancur, ini pasti nasibnya Cema ini yang akan sedikit bahaya untuk kedepannya. Visionnya bakal kebuka terus-terusan. Diganggu lagi dia berarti untuk area purple buff-nya, dan memang udah ada Widdy di sana. At least pengen trigger retribution ada itu berhasil memang buat ke-trigger. Widdy masih bisa nge-stop lagi 2-3 pemain yang mencoba untuk mengejar. Jadi ini dari 3 outer turret yang di secure oleh tim Liquid ID, gak ada pertukaran sama sekali. Bahkan tadi top lane yang coba didorong sama Cema juga bisa ditutup lagi. Makanya dari gold 4000 gold ya, ini memang killnya dikit, tapi pressure-nya berasa banget. Counter Strike over X sama sepatu cooldown juga ternyata dari Favian. Memang Favian terus King Kong itu penikmat cooldown banget sih sebagai assassin jungle. Iron Shiki hampir aja tadi SOD gagal connect dan bakal dikembalikan sepertinya. Dan ini ngebuat dari Iron Shiki justru bisa bertemu dengan ATM lebih lama. Antara kedua belah tim bakal coba untuk memberikan power terbaik mereka. Tapi lagi-lagi ya, ini Favian dikasih bebas banget, dia mau main apa aja boleh, yang penting dapetin objektif, dapetin turtle juga. 4 pemain yang lainnya bakal berusaha untuk dapetin pemain dari ATM yang akan menjadi korban pertamanya. Bahkan Cema mencoba untuk mendorong terlalu ke belakang, mengincar ke seorang Iron Shiki, dan Aran sekarang versus Everybody yang sayangnya Aran belum bisa selamat. Tapi pertukaran 1 ditukar 3, belum lagi kita hitung turtle-nya. Goldnya langsung dari 4.000 hampir 5.000 sekarang menuju ke hampir 7.000. Bahkan best turret pasifnya ini udah dibayar untuk atas dan juga bawahnya di menit ke-7. Wow. Wow, baru menit yang ke-7 ya ternyata. Ini gameplay yang beda banget juga sih menurut aku buat tim Flashnya ya, karena mereka ke pressure-nya benar-benar dari awal dan mereka belum bisa solve sejauh ini. Iya sih. Gak ada pertukaran turret pun nggak ada, Lim. Mungkin ya karena tadi yang gue bilang mereka butuh farming banget gitu kan. Dengan kondisi mungkin under 3.000 gold menurut gue hal yang wajar. Bahkan kalau misalkan cuma 3.000 gold, tim Liquid pressure-nya mereka nih agak kurang. Iya. Karena dengan hero-hero asuransi kayak gini harusnya bisa dapat lebih. Tapi kalau 8.000 mohon maaf nih, nggak kuat juga. Damage dari Cray belum ada, Cemanya juga ngincar belakang masih belum bisa. Apalagi kalau ngelihat efek sisi yang sampai ke belakang paling cuma EOG kan, Avatar Guardian doang. Udah gitu wave minionnya masih ditahan juga. Jadi nggak ada makanan nih sama sekali buat tim Flash yang bisa diambil untuk ngebuat ya minimal salah satu dari mereka punya power lah, atau enggak ya damage dealernya deh, entah itu ke arah Cema ataupun Donat mungkin yang bisa diandalkan kali ini. Secara crowd control sebenarnya tim Flash masih punya banyak asuransi lah. Mereka bisa mainin Sangin Claw-nya, mereka masih bisa mainin Glorious Spreadway untuk efek slow, bahkan Avatar of Guardian. Tapi kalau misalnya semua bait itu hanya menjadi makanan buat tim Liquid ID, mengingat perbedaan damage yang besar ya, ini bakal ngebuat mereka susah juga buat mempertahankan base-nya. Ya di sini dipaksa gitu kan. Iya,
selama masih ada Purify, gue rasa Cray nggak bakal jadi target sama Widi sih. Pilihan terbaik adalah makan Cema daripada nge-kick ATM, daripada nge-kick T, mending kick Cema kan. Iya, jelas Susah banget. Dan bottom lane Iron Siki tertangkap. Lumayan banget sih dapetin kill Iron Siki, langsung turun 1000 gold lebih loh. Lumayan banget. Iya, itu untung banget sih sebenarnya ngedapetin karena Iron Shiki. Tapi Lord ternyata masih bisa di-secure juga oleh tim Liquid ID dan masih dipaksa karena tim Fight. Tempat gak ada connect kali ke bagian belakang, tapi itu malah ngebuat masuk ke perangkap yang dibuat oleh tim Liquid ID. Tapi ternyata tidak. Ternyata Nevin salah, karena ternyata 2 pemain justru harus hilang dari tim Liquid ID. Masih coba dibayang-bayangi, tapi ini nggak bagus kalau dipaksa 5 melawan 3. Lordnya pun langsung muncul. Ini nggak keburu nih, nanti dari arannya respawn, dia nggak bakal bisa ngejar dari Lordnya. Dan gua rasa Lord ini agak susah kalau memang mau dipaksa untuk di follow. Sementara Fabian Blade of Despair udah jadi. Donut ini akan jadi masalah yang cukup serius. Ketika Donut sudah mendapatkan power spike ya, 3 item Trinity-nya, damage itu bakal bikin tim Liquid susah untuk ngejebol pertahanan dari tim Fight. Ya, si item Trinity yang emang bakal dinantikan ya oleh semua gold laner, terutama dari seorang Donut. Athena Shield yang menjadi prioritas bagi seorang Widi karena ada 2 magical damage yang lumayan mengerikan ya. Memang Cecilian dan juga seorang Joy. Tapi sekarang Lordnya bakal didorong ke slow push yang tadi mereka lakukan. Purple buff tangan dari seorang Iron Shiki dan ATM bakal langsung menjadi target. Setengah darah sudah menghilang di waktu yang begitu cepat yang ngebuat dari base turret di area top lane langsung menjadi milik dari tim Liquid ID. Nah, ini positif banget sih. Di Lord yang pertama mereka dapetin best start, 1 best start seenggaknya. Untuk dapetin 2 mungkin bukan hal yang mudah, tapi kalau ngomongin diusahakan harusnya bisa. Wave midnya udah mulai jalan lagi. Dan real world manipulation langsung dipegerai. Hilang langsung setengah HP, disantap langsung dengan Iron Siki. Fokus ke arah objektif best start dulu yang harus dihancurkan biar nggak ada damage lagi. T juga hilang. 3 member in total dari tim Les harus gugur, menyisakan 2 member saja, Donut dan juga Cema. Oke, ini dia 5 pemain dari tim Liquid tadi yang bakal coba untuk mendorong Donut versus pribadi, tapi gak bisa. Wipeout berhasil di-secure oleh tim Liquid ID dan 2-0 kemenangan bersih menuju last chance qualifier. Tim Liquid ID memperpanjang nafasnya dan membuka kesempatan untuk menyusul tim dari Indonesia lainnya menuju ke challenge final nantinya. Namun perjalanan mereka masih sangat jauh karena mereka harus masuk ke bracket last chance qualifier.